detik-detik untuk kita besar kemungkinan diampuni sama Allah iki di depan mata sudah. Sampai Rasulullah bersabda, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Celaka, celaka, celaka. Siapa yang Rasulullah itu Anda tahu kan ngomongnya tidak pernah jelek. Laisa bila'anin wala bita'an. Rasul itu tidak pernah melaknat orang. Dan Rasul itu gak pernah ngomong kasar sama orang. Fahish badhi. Fahish itu ngomongi jorok, ceritanya kotor. Badhi lisannya kasar, lisannya badhi itu jelek. Rasulullah tidak pernah begitu. Tapi kali ini Rasul sampai mendoakan celaka 3 kali. Artinya ini orang celaka nemen ini. Rasul yang tidak pernah ngomong jelek saja, kali ini Rasul seakan-akan dalam tanda kutip memaksa dirinya untuk ngomong itu. Siapa kemudian yang Rasul doakan sampai 3 kali celaka baginya? Man adraka ramadhana wa lam yughfar li dhunubi. Orang yang ketemu Ramadan tapi dosane sama Allah tidak dibusek. Ini wong kebangetan. Sampai para ulama menjelaskan kenapa celakanya 3. Yang pertama, celaka ketika hidup gak ibadah, sampai ketika Allah dum-dum ampunan dia tidak kebagian. Yang kedua, celaka di alam barzakh, ketika mati di kuburan dincel-ncel bi malaikat. Yang ketiga, wa ba'dal wa yaumal ba'ats, di hari kebangkitan. Jadi mulai metu kok kuburan jret sampai nanti yaumul mahsyar, sampai nanti yaumul hisab, sampai nanti mizan segala macam, itu dia celaka terus. Bayangno uripe celaka, matinya celaka, hidup setelah mati pun celaka. Hanya untuk orang yang ketika Ramadan tidak dapat ampunannya Allah. Artinya Allah tidak memberikan ampunan karena memang orang itu tidak pantas dapat ampunan. Coba bayangin hadirin, Anda bayangkan pelan-pelan, separah apa ini orang sampai ketika Allah ngedum dengan dum-duman sing kabeh oleh, sing situ iki gak oleh. Artinya kan sudah cukup keterlaluan ini orang. Padahal Anda tahu tidak, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, cukup sekali ngomong astaghfirullah itu Allah ampuni semua dosa kita. Apalagi di bulan Ramadan, sehingga kita ngerti, oh tiba nolek Rasul ngomong celaka, ya memang pantas. Karena seandainya kita ngomong astaghfirullah 1 kali saja, itu duson tek. Saking hebatnya Allah sama kita itu loh. Tapi orang ini tidak dapat. Nah, maka itulah kenapa Al-Imam Asy-Syaukani ketika menjelaskan 5 summiya Ramadhana. Kenapa Ramadan itu diberi nama Ramadan? Kenapa bulan ini namanya Ramadan? Jadi berikutnya ini setelah Sya'ban Ramadan. Kenapa dibilang Ramadan? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan yarmidh adz-dzunub. Karena bulan Ramadan ini yarmidhu adz-dzunub. Apa yarmidhu adz-dzunub? Yahriq adz-dzunub, membakar dosa. Itulah sampai kenapa ketika orang sebagian menafsirkan Idul Fitri itu dengan kembali apa? Suci. Ya tidak bisa disalahkan juga, karena artinya orang yang lepas dari Ramadan besar kemungkinan dia kembali apa? Seperti hari di mana dia barusan dilahirkan oleh ibunya. Nah, tapi hati-hati hadirin. Jamin tidak umur antum sampai Ramadan? Ah? Ya Allah, depan mata ya Allah. Depan mata ini. Kalau saya tidak dapat ya Allah, alangkah celakanya saya. Dosa apa aku iki? Apa yang menghalangi saya? Dosa apa yang saya lakukan sampai kemudian pun ketemu bulan yang mulia saya tidak pantas? Itu ngerogoh hati, Pak. Jadi rasanya hati kita ini kayak dikeruk-keruk sekarang ini. Ini sudah waktu-waktu injury time sudah. Dilungkas Ramadan dalam keadaan panjenengan dan saya tidak ada jaminan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka hati-hati. Ini cerita 3 tahun yang lalu. Dia di dekat-dekat sini, tidak jauh dari sini. Seorang perempuan nyiapin bakal nanti malam taraweh, nyiapinnya ba'da sholat zuhur. Mukenanya disetrika,
Kemudian sendal bakal nanti malam tarawih dibersihin segala macam. Punya suaminya dirapiin, sarungnya, baju takwonya, kemudian kopiahnya. Tak ada sholat asar, suami pergi keluar rumah untuk nyuci mobil. Setelah mobilnya bersih, dia balik ke rumah, istrinya tidak ada di rumah. Diteriakin ke kamar, tidak ada. Teriakin dapur, tidak ada. Cari bawa spray, dah ono pisan. Ternyata dia buka kamar mandi, istrinya tergeletak mandi menjelang Ramadan, roto sirai kenek tas. Diangkat sama suami, dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal. Adzan maghribnya Ramadan tidak dikasih sama Allah dia. Hari ini kita cerita tentang ibu itu. Boleh jadi tahun depan saya cerita tentang Anda. Nah, maka ini yang pertama yang kita perlu hati-hati betul. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Sekarang kan kita nggak punya jaminan untuk ketemu Ramadan. Ya apa carane? Kalaupun ternyata takdir kita mengantarkan gak ketemu Ramadan, tapi kita dapat keutamaan Ramadan. Ya apa caranya? Rasulullah mengatakan tentang sholat malam. Barang siapa niat sholat malam, faghalabahun naum, kemudian keturun, bukan turu. Nah ini ya alasan ini. Keturun, wis niat, bahkan dia sudah ancang-ancang. Baju bakal tahajudnya disiapin, sarung, karena orang niat itu beda mbek angen-angen loh. Orang niat itu dia punya apa? Ada persiapan, itu namanya orang niat. Maka orang niat sholat tahajud itu yang ngatur temenan alarmnya. Maka orang mau tahajud disiapin, rapiin. Ini bajunya, ini sarungnya, ini sejadahnya, nanti pasang alarm. Itu niat. Nah kalau sudah seperti itu ternyata ketiduran, bangun-bangun azan subuh, apa Rasulullah katakan? Maka dia dicatat dapat pahala tahajud sempurna. Karena keutamaan apa? Niat. Nah, maka sekarang panjenengan juga sama. Panjenengan menghadapi Ramadan yang panjenengan belum tentu dapat itu Ramadan, supaya kalaupun nanti tidak dapat oleh catatan poso Ramadan, apa yang Anda lakukan? Harus punya niat. Sementara kita tadi bilang niat itu gak podo mbek angen-angen. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang sudah Anda persiapkan buat Ramadan nanti? Nah maka persiapannya apa? Nomor 1 niat. Nomor 2 persiapan ruhani. Anda tahu enggak? Memang enggak ada sunnahnya maaf-maafan menjelang Ramadan itu Anda cari mulai Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Enggak akan ketemu Rasulullah maaf-maafan sebelum Ramadan. Tapi ini penting. Karena kita mau ketemu Ramadan, ruhani kita iki ditepakno dhisik. Ini ruhani kita dipersiapin betul karena apa? Ibadah itu erat kaitannya dengan hati. Sementara dosa itu disimpannya sama Allah di hati. Kedengkian sama orang tersimpannya di hati. Mangkel sama orang tersimpannya di mana? Di hati. Nah, ini salah satu yang menjadikan Ramadan kita tidak sukses. Maka Anda tahu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis Allah kasih ampunan untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Kecuali orang musyrik dan orang yang punya masalah dengan saudaranya belum maaf-maafan. Jadi ampunan per minggu, per pekan 2 kali, itu orang yang atine rusuh mbek dulure gak diampuni sama Allah. Lek panjenengan belani gengsi sampai mati sama Allah ndak diampuni. Gak iso Ustaz, dek ponaan aku Pak Le, aku Pak D, yo dek sing teko nang omahku. Ndak pakai. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan begini. Ketika ditanya, "Kaifa tastaqbilu Ramadan?" Bagaimana kalian di zaman sahabat dulu itu menyambut Ramadan dengan apa? Maka jawabannya Abdullah bin Mas'ud singkat, padat, jelas, makjleb, ngeplak. Beliau mengatakan, "Ma yajra'u ahaduna an yastaqbilal hilal wa fi qalbihi hiqdun li akhihi." Tidak seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi itu berani ketemu hilal di bulan Ramadan dalam keadaan atine sik rusuh. Coba apalagi rusuhnya sama orang tua. Apalagi rusuhnya sama anak. Apalagi rusuhnya sama misanan, apalagi rusuhnya sama paman, bibi, apalagi rusuhnya sama kerabat dekat. Ini mereka tidak berani ketemu Ramadan, hatinya kotor. Karena nanti motor penggerak utama untuk panjenengan bisa ngepol di bulan Ramadan itu hati.
Betul tidak? Maka sebelum Ramadan seperti ini, itu bagus kalau panjenengan kumpulkan acara keluarga, ngumpul di mana, itu ya sudah, artinya walaupun kadang-kadang tidak terucap dengan lisan, tapi sekedar ketemu moro-moro rangkulan, saling lempar senyuman begitu ya, itu kayak wis cair dik gini, seret wis gak apa-apa. Tapi sayangnya kita ini lebih modal gengsi ku mang lenggara ya. Ndak iso dek sing mulai. Oh ndak bisa, dia lebih muda. Oh ndak iso, iki besanku paling ruwet ya sing situ iki, gak iso lek bes lek liyane besan liyane wah api-api. Besan sing situ iki gregetno koyo tengu. Lho. Lah subhanallah, ya apa kalau begitu mau ketemu Ramadan, bulan di mana Anda kepingin ampunannya Allah, tapi urusan antara Anda dengan manusia gak beres. Diguyu mek malaikat, mas sing pantes didik. Kamu itu minta ampunannya Allah tapi sesama manusia ndak kamu maafin. Coba. Nah, maka dikatakan dalam hadis al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah kasih untuk Anda serupa dengan apa yang Anda amalkan. Kalau panjenengan mudah memaafkan orang lain, maka insya Allah ampunan Allah dekat dengan Anda. Tapi kalau kemudian hati Anda masih gampang nyimpen dendam sama orang lain, terus Anda ngarep ampunan dari Allah, ini kok kurang pantas. Nah, itu poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi ingat, kalau kita tidak punya kesempatan ketemu Ramadan, niatono sing apik. Yang kedua, bagaimana cara para sahabat Nabi untuk ketemu Ramadan? Mereka lebih mempersiapkan apa? Hati, ojo sampai hati ini si ono mangkel-mangkel mbek wong liya. Nah, kemudian yang ketiga begini. Bagaimana kemudian menyiasati kalau kita ini Ramadannya angin-anginan, kadang semangat, kadang hilang. Kadang terawih, kadang-kadang metu males sih. Kadang-kadang ngaji satu juz sukses, kadang-kadang sak lembar gak niat blas. Nah, karena hati kita itu berada di antara kedua jemari siapa? Allah yuqallibuha haitsu sya'. Yang Allah akan puter itu hati Anda sesuai apa yang Allah kehendaki. Artinya begini, kadang-kadang semangat ini pas dipegang sama Allah diputer pada frekuensi semangat. Tapi kadang-kadang oleh Allah diputer lagi sampai pada suatu putaran yang bikin Anda gak semangat. Kadang-kadang hati Anda sama Allah dibikin loman banget. Nyumbang itu bukan 20.000, 20 juta. Lo cok kaget. Biasa. Lo duit 2M kok. Nyumbang 20 juta. Ya kayak Anda ketika punya 2 juta nyumbangnya 20.000, suka ikut. Prosentasenya sama. Ketika dia mengeluarkan 20, ya memang pantas untuk dia. Nah, tapi ya orang Islam itu kan pinter berterima kasih. Artinya ya diterima kasih sewajarnya. Maka begini, bagaimana cara kemudian agar Ramadan kita itu betul-betul bermakna? Maka panjenengan harus apa? Takhtit. Takhtit itu bikin program yang jelas. Saya kasih usulan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ringan untuk mengamalkan. Amin. Kalau panjenengan di rumah bersama keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Maka menjelang Ramadan itu yang rapat bukan cuma takmir masjid, tapi bikin rapat keluarga. Ayo, ini yang puasa bukan cuma suami, ini yang puasa bukan cuma istri, yang puasa bukan cuma anak, bukan cuma orang tua, tapi kabeh kita ini semuanya puasa. Maka kita mau nuansa rumah kita ini nuansa Ramadan. Kita mau rumah kita tidak sama dengan Sya'ban. Kita mau rumah kita tidak sama dengan Rajab. Kita tidak mau rumah kita sama dengan bulan-bulan yang lain. Bikin meriah. Rapat. Ba'da subuh sampai matahari terbit, kita subuhan ke masjid semua, sak montor bareng-bareng nang masjid, gak oleh mulai sak turungi matahari terbit salat sunnah syuruk. Bisa tidak bikin begitu di keluarga kita? Lu masuk hanya untuk boyong keluarga ke masjid ketika subuhan bareng, nunggu di masjid sampai matahari terbit, masuk gak iso? Bukan tidak bisa, kita salah prioritas. Yang kita prioritaskan bukan akhirat tapi dunia. Coba lihat, ada orang yang diajak pengajian gak tahu kober. Iya enggak? Ini bukan gak kober, karena prioritasnya dia bukan ilmu. Coba prioritasnya dia ilmu, ya mesti ono ai waktu yang harus dia sisakan untuk ilmu. Nah, sama seperti Ramadan. Nah, maka kita ketika mau masuk Ramadan, bikin Ramadannya berkesan. Ayo istri ngomong, suami ngomong, anak ngomong, kelompok.
Kita mau ngapain di bulan Ramadan? Itulah kenapa dikatakan oleh para ulama, amal agama itu ndak lama. Sampai kapan sih? Sampai mati tok. Kalau ba'dal isya Anda mati, ya udah selesai amal agama. Karin ngambil apa? Ngambil hasilnya. Kenapa terasa lama? Anda dibisiki setan, umur musik dowo. Anda amalkan program tadi, sholat 5 waktu tertib di masjid, terawih gak oleh bolong. Itu Anda pikirnya apa? 1 hari saja. Kenapa? Boleh jadi memang betul-betul kesempatan kita Ramadan cuma 1 hari. Kalau Anda mikirnya 1 hari itu tok, maka insya Allah makso awak iku sik kena. Karena mikirnya apa? Sedino tok rek menewis istirahat di kuburan. Berani Anda bayangkan begitu? Kenapa tidak berani? Padahal mungkin tidak. Oh, sangat memungkinkan, apalagi al-mu'minun. Oh, teman-teman ini. Kenapa Anda tidak berani bayangin itu? Bayangin, aku ngoyo iki sedino tok, meni sama Allah disuruh istirahat. Ingat, belum tentu panjenengan kalaupun masuk Ramadan sampai entek, belum tentu. Maka jadikan hari Anda yang Anda hidup pada hari itu maksimal betul. Salat 5 waktu nising genah nang masjid, terawih jangan ditinggal, ngaji ojo pedot, sedekah jangan lupa, silaturahim jangan ditinggal. Tahukah Anda, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka yang mendustakan agama. Di dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3, yaitu mereka yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin, yang tidak mau menyantuni anak-anak yang yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka Ramadan kali ini adalah salah satu kesempatan terbaik kita untuk Allah membebaskan kita dari golongan mereka yang mendustakan agama. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.